Haleluya, shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, doa saya saudara diberkati oleh Tuhan. Kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, ajarlah kami berdoa," maka salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dengan kalimat, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Tema renungan kita pagi hari ini adalah berkat Tuhan cukup untuk kita. Ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan kepada kita. Mengapa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tidak diajarkan, "Berikanlah kepada kami makanan kami yang cukup untuk 1 tahun, cukup untuk 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun." Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini dan bukan yang secukupnya untuk 1, 2, 3 tahun. Saudara, ada 3 alasan. Yang pertama, supaya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan untuk memberkati kita sampai 7 turunan tidak habis itu bukan masalah yang sulit bagi Tuhan. Memberkati kita, menyediakan makanan yang secukupnya pada hidup kita untuk 1, 2, 3 tahun itu bukan masalah yang sukar bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam doa itu supaya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, supaya setiap hari kita menyembah Tuhan, setiap hari kita mencari Tuhan, setiap hari kita berlutut di bawah kaki Tuhan, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita berseru kepada Tuhan, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan, setiap hari kita menemui Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang terus terjaga dengan Dia. Tuhan mau supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa ada banyak orang setelah diberkati Tuhan, setelah sukses, setelah berhasil, setelah bisnisnya berkembang, setelah usaha-usahanya, pekerjaannya diberkati, setelah dia sukses dengan luar biasa, justru tidak lagi datang kepada Tuhan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya, sehingga tidak ada waktu melayani, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu beribadah, tidak ada waktu melayani Tuhan, tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata di dalam doa itu, "Berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini." Artinya supaya setiap hari kita datang dan mencari Tuhan. Masalah berkat itu bukan hal yang sulit bagi kita untuk memberkati kita dengan melimpah. Tetapi yang menjadi masalah, banyak orang setelah diberkati Tuhan, setelah melimpah-limpah dengan berkat Tuhan, justru dia sibuk dan tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan, bahkan banyak orang yang tidak lagi ingat kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan mau supaya fokus kita bukan kepada berkatnya, fokus kita kepada hubungan kita dengan Tuhan yang terus tercipta, terpelihara, terjaga setiap hari. Haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita, "Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini." Yang kedua, agar kita percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak khawatir tentang hari esok kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 2 analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Yang pertama, Yesus berkata, "Lihatlah burung-burung di udara, tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihatlah bunga-bunga bakung yang di ladang, mereka tidak memintal, tetapi mereka didandani oleh Tuhan dengan luar biasa." Artinya dalam perumpamaan itu Tuhan sudah mengajar kita supaya kita tidak khawatir tentang hari esok. Kita benar-benar percaya dan meyakini Tuhan Yesus bahwa
jika hari ini Tuhan mencukupkan kita, maka kita juga harus yakin dan percaya hari esok pun Tuhan mencukupkan kita. Jika hari ini Tuhan memberkati kita, maka kita juga harus yakin bahwa hari esok kita pun pasti diberkati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tolong kita, maka kita juga punya keyakinan yang sama. Hari esok saya pasti disertai Tuhan, hari esok saya pasti ditolong Tuhan, hari esok saya pasti diberkati Tuhan, hari esok saya pasti disertai oleh Tuhan. Jika hari ini Tuhan cukupkan kebutuhan kita, Tuhan cukupkan semua keperluan kita, Tuhan berkati kita hari ini, Tuhan jaga kita hari ini, Tuhan lindungi kita hari ini. Allah juga mendidik, mengajar kita, melatih kita untuk memiliki iman dan pengharapan yang sama, keyakinan yang sama, bahwa hari esok pun sama dengan hari ini Tuhan tetap bersama dengan kita, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Hari ini Tuhan cukupkan kita, kita juga harus memiliki iman yang sama. Hari esok saya pun dicukupkan Tuhan, dijamin Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Amin, haleluya saudaraku. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, karena firman Allah berkata hari esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Yang kita yakini, hari ini Tuhan berkati saya, hari ini Tuhan cukupkan saya, maka hari esok saya pun dijamin Tuhan, dicukupkan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita bahwa dalam doanya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, yaitu supaya kita jangan menjadi orang yang serakah, supaya kita jangan menjadi orang yang tamak, supaya kita jangan menjadi orang yang rakus. Saudaraku, salah satu ciri orang yang tamak, salah satu ciri orang yang rakus adalah tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Makanya di dalam doa itu Tuhan berkata, kalau engkau meminta kepada Tuhan, mintalah yang secukupnya pada hari ini, karena berkat Tuhan itu cukup untuk kita. Saya mau katakan kepada kita, jangan kita menjadi orang yang serakah, sehingga orang yang serakah tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Tuhan berkati dia hari ini, dia berkata kurang, selalu kurang, dikasih mobil satu kurang, dikasih rumah kurang, dikasih gaji yang besar kurang, usahanya diberkati, selalu berkata kurang, 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 dan kurang. Dan saya mau katakan kepada saudara, orang yang selalu merasa kurang dalam hidupnya tidak pernah mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena tidak pernah merasa puas tentang apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Tetapi melalui doa Tuhan Yesus, dia mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang egois, supaya kita jangan menjadi orang yang serakah, supaya kita jangan menjadi orang yang tidak tahu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan berikan hari ini kepada kita, apapun yang Tuhan sediakan hari ini kepada kita, apapun yang Tuhan anugerahkan hari ini kepada kita, cukup untuk kita, cukup untuk masa depan kita. Oleh karena itu, selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena berkat-berkat Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Cukupkanlah dirimu, seperti Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Orang yang selalu bersyukur adalah selalu berkata, cukup berkat Tuhan untuk saya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, memberkati saudara, dan selalu bersyukur dalam segala hal, selalu memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.